Ini onsen tamagonya. Jadi ini saya pesannya onsen tamago. Ini mantap sekali. Ini the best moment itu adalah saat memecahkan onsen tamago. Mantap. Karagenya? Karage, ya. What's up guys? Halo guys, halo. Jadi kembali lagi di Riday. Pada episode kali ini atau video kali ini kita akan review makanan Jepangan Yoshinoya, edisi kangen kehidupan kuliah di Jepang. Edisi lapar juga sih. Jadi di sini aku beli yakiniku yang dagingnya tuh yakiniku. Oh, ini yang original. Ini sama original. Ini yang they say spicy. Oke, kita bakal makan Yoshinoya. Oke. Yes. Jadi saya sama Miss Rahma ini kan pernah tinggal di Jepang untuk beberapa saat gitu kan. Oke, saya pengen tahu dulu dia ya. Yoshinoya ini makanan apa? Maksudnya di kala Anda apa? Oke. Ada nggak mengingatkan Anda sesuatu gitu maksudnya? First date aku pas di sana. First Sebenarnya date sih- Yoshinoya. Sebenarnya sih nggak yang kayak wow berkesan banget, Iya, ya, enggak benar-benar, gitu. Cuman ya, kayak ya. salah satu momennya Yoshinoya itu awalnya aku nggak tahu kalau di Jepang itu kayak sama kayak Hoka-Hoka Bento nih. Aku kira cuma ada di Indonesia aja. Iya. Ternyata Yoshinoya itu juga ada di Jepang gitu. Aku kira cuma di Indonesia aja. Terus karena aku baru tahu, jadi kayak dong makan siang ke sana gitu. Cobain apa bedanya sama yang di Indonesia gitu kan. Terus makan deh. Ternyata Enak. ya sama. Tapi Ada bedanya? I don't know, somehow ada bedanya nggak sih? Oh, ya. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi emang yang di Osaka itu emang the best sih. Jadi kalau ini adalah makanan di saat saya misalnya selesai ulangan ya, selesai ujian, ulang-ulangan kayak ulangan biasa tuh. Pulang dari kampus biasanya pusing kepala, ini dah makan. Ini kan cuma 500 yen gitu kan? Iya. 50.000, tapi di sini juga 50.000 sih. Iya. Itu. Dan di Jepang tuh ada menu yang paling saya kangen tuh ya. Jadi Yoshinoya tuh punya kayak udon di kayak mini hot pot gitu. Oh. Ada udonnya, ada nikunya, ada daging sapinya tuh maksudnya. Dah terus isi onsen tamago kayak ini. Iya, di sana pilihannya lebih banyak sih. Ya, Ada lebih banyak. kimchi, Ya, cheese juga kan. ya. Ada dumpling gitu. Ada gorengan. Ada gorengannya juga. Karage. Nah, ini karagenya nih. Oke. Mantap, baunya enak ya. Yang ini yakiniku Ini original. Time to eat. Ya. Anda pernah makan Yoshinoya sebelumnya? Belum. Belum ya? Ya. Jadi ini first impressionnya Pak Indra ya? Ya, Ya. first impression-nya Pak Indra gimana? Yoshinoya itu merek kan ya? Ya. Oke, ya. Tapi mereka menunya hanya berupa gyudon. Ya. Mostly gyudon. Gyudon. Ya. Mantap. Nah, nasinya ini nih yang aku Hmm. suka. Wah. Ya. Oh gitu loh. Ya. Kirain tadi udah jadi satu. Jadi Ya. gyudon ini sangat mengingatkan saya sama Jepang sih. Waktu saya kuliah di Jepang soalnya sering banget makan ini. Makanan termurah, kalau di dompet cuma ada 500 yen dia bisa ada kesini. Wah, aku makanan ini sehari-harinya yang kayak mainstream banget itu udon. Oh, Iya, udon. karena kan aku di Kagawa, lama di Kagawa kan. Hmm. Nah, Kagawa itu kebetulan penghasil udon terbesar di Jepang. Oh ya. Iya, Kagawa itu terkenalnya sama udonnya. Nah, udon di sana itu murah-murah kayak 100 yen, 120, 150 gitu. Satu serve gini. Iya, satu serve. Anjay, murah kali. Ya, tapi fun fact ya, aku juga kan punya kakak kelas di Osaka, namanya Saki. Dia ya orang Jepang asli, Ya. nggak pernah makan Yoshinoya. Loh, ini Saki makan Yoshinoya, kamu Saki. Ini merek Jepang kan? Ih, terkenal sekali kemanapun pergi ya ada nih. Ke Gatsu tuh ada Pak. Tapi brand dari Jepang kan? Saki makan kemudian Yoshinoya Saki. Oke, ini adalah makanan saya di kala susah saat di Jepang.
Kalau susahnya makannya Yoshinoya. Iya ya, di sini jadi apa makanan mewah gini ya. Iya. Oke, let's eat. Let's eat langsung aja. Aku mau coba dagingnya dulu. Woi. Kalau di Jepang miso itu dimakannya terpisah atau di Ya, tapi bisa jadi kayak pendamping gitu ya. Berarti nggak digabung sama nasinya? Enggak. Tapi kalau Anda mau gabung nggak apa-apa. Tapi jarang sih ya. Nggak ada yang Sangat tidak pernah. Oke, miso soup ini saya sangat suka nih. Kalau ini hangat ya enak kali. Enak banget. Coba. Iya, miso soup tuh kayak gini, isi kayak apa rumput lautnya gini tuh loh. Mana dia? Rumput lautnya gini. Ini rumput lautnya nih yang hitam nih. Hijau yang hijau. Saya mulai dari miso dulu. Yuk kita coba Oke, berdua. yuk, miso. Itadakimasu. Itadakimasu. Ada kimas aku udah nyuap tadi. Enak. Kalau misalkan ada potongan tahunya lebih enak. Oh iya, di Biasanya Jepang selalu ada potongan tahu. Oke, jadi ini Pak Indra kan dia mesen red hot chili yakiniku. Seberapa pedas? Soalnya ini menu nggak mungkin ada di Jepang ya. Iya. Oh, orang Jepang Nggak ada yang kayak gini tuh. Ada bubuk cabai pun nggak pedes itu. Ini Hah? Togarashi ya. Oh, Tidak sama sekali pedas. Coba, saya pengen nyoba juga boleh? sih. Silakan. Pedas sedikit, saya kan nggak kuat pedas banget. Pedas. Ini sambal Indonesia. Kurang sih kalau menurutku. Aku takut banget sama pedas, jadi nggak segitu Nggak pedas. pedas. Nggak segitu pedasnya. Nggak pedes. Nggak pedas. Nggak. Tapi ini spesial. Ya, menurut kami Hmm. itu tidak terlalu pedas. Yes. Mungkin bisa di request ya seharusnya. Mulai. Minta pedasan lagi dikit gitu. Ini onsen tamagonya. Jadi ini saya mesennya onsen tamago. Ini mantap sekali. Ini saya mesen yang onsen tamago. Jadi onsen tamago di Jepang tuh emang biasa seperti ini ya, warnanya orange gitu. Jadi ini memang Ya, ini apa tepat. Otentik ya. Otentik nih. Thank you Yoshinoya. Itadakimasu. Selamat makan. Cabenya mana? Punya Pak Indra. Oh, bukan yang ini. Wush. The best moment itu adalah saat memecahkan onsen tamago. Sis, mantap. Kalau di sana kita nggak dikasih sendok garpu guys. Terus? Sumpit ya biasanya. Dikasihnya sumpit. Dan kalau misalkan makan ini, biasanya orang yuyuk. Hah? Makan apa? Diseruput gitu loh. Apa ini namanya? Oh. Miso? Miso. Diseruput gitu. Itadakimasu. Sama yang di situ? Onsen tamagonya enak. Belum. Tapi kayaknya nih nasinya nasi Jepang nggak sih? Nasi Jepang tapi beda sama Hokben. Gede-gede nasinya nih. Yoshinoya proper banget. Menurutku Yoshinoya di Bali nih sama Yoshinoya di Jepang Hampir. rasanya sama kayak yang di Jepang. Menurutku kayak ada bedanya gitu. Itadakimasu. Enak kali. Kalian jadi rindu Jepang ya? Iya. Kalau sekarang bisa ke Jepang, apa yang kalian akan lakukan pertama kali di sana? Akan lakukan pertama kali Ya. banyak sih. Hah? Entah kenapa ya banyak kali. Yang pertama Pengen kalau aku ya, Hah? pengen ke Lawson nyari oden. Di dekat kosku dulu tuh mantep ya, luar biasa tuh, enak kali. Rama? Aku mau ke Kagawa, terus aku mau ke Miki Udon. Jadi aku dulu tempat tinggalnya namanya Mikicho. Nah di situ tuh ada satu udon yang terkenal banget. Dia sederhana banget, tempatnya sederhana banget, udonnya juga sederhana banget, tapi kayak So enak itu ya. seenak itu. Dan itu kayak yang terkenal di daerah kampus gitu loh. Aku mau ke Miki Udon. Ini juga ya bawang bombaynya nih. Tapi untuk pertama kalinya ya waktu aku ke Yoshinoya yang di Osaka tuh, Ya. pertama kalinya kan aku ke sana nyampe di Jepang,
nggak begitu banyak ke aktivitas, terus aku ke Yoshinoya kan. Dan kagetnya aku di situ yang kerja tuh cuma dua orang gitu loh. Bisa nge-cover semua customer? Bisa, bahkan cepet sekali dia kerja pak. Berarti satu Jadi chef, satu satu masa, nggak chef sebenarnya, dia kayak anak trainingan biasa gitu. Anak kuliah yang training di situ, dia masak ada. Yang satu kayak ngelayanin tamunya sama untuk kasir gitu. Cepat sekali mereka bekerja. Di Jepang pertama kalinya aku ngelihat restoran yang pekerjanya tuh cuma 2-3 orang gitu. Kaget sekali. Tempatnya besar? Tempatnya gede pak, lumayan gede gitu, kayak ruko-ruko biasa di Indonesia gini. Cuma kalau waktu aku di Indonesia kan, misalnya kita kayak ke angkringan apa gitu ya, kan kayak waiternya berapa, yang masak berapa, kasirnya ada gitu. Ini enggak loh, benar-benar mereka berdua doang gitu loh. Tapi emang di Jepang itu Efektif. kerjanya cepet banget, cepet banget. Apalagi yang berhubungan sama servis, itu kayak cepet banget, bener-bener nggak buang-buang waktu gitu loh. Nggak ada yang berleha-leha lama-lama. Enggak, aku nambahin satu tadi kurang. Apa? Di Jepang tuh orangnya sudah jauh lebih mandiri daripada di Indonesia. Kayak misalnya beres makan kita, Oh iya. Berarti kalian jenis sendiri? iya, Habis Ini fakta unik juga ya, bisa? Ya bisa Anda ceritain? iya. Jadi kita kalau di Jepang tuh biasanya satu orang tuh makan di satu nampan. Pakai satu nampan, kita makannya di area nampan kita itu aja. Nah nanti beres kita makan, taruh nampannya kita bawa taruh ke tempat Iya. tempat Kayak khusus buat naruh nampan, hmm. kayak buat cuci piring atau apa itu. tapi taruh aja ya? Taruh aja. Ada biasanya di sebelahnya tuh, ini kan kita naruh ini anggap saya, ini tembok, ini Anda kan. Saya naruh piring kotor saya sini ke Oscar sama Desta gitu. Terus nanti ibunya tuh kayak nyemprot nyuci gitu. Iya. Tapi dari meja ke sana kita yang bawa gitu. Jadi kita beres makan meja langsung bersih, nggak ada lagi yang beres-beresin. Karena kita beresin sendiri gitu ya. Pertama kali juga kalau mau buat shock culture ya tentang Jepang itu kayaknya saya pertama kalinya. Terus saya juga pertama kalinya nemu yang kayak gini loh. Kan kita mesen nih, terus kita nunggu ini tuh ada remote yang get. Berarti makanan kita udah siap. Oh iya. siap diambil dulu. Remote? Ya jadi kita Yang hitam. mesen makan. Di meja ada remote? Enggak, jadi kita mesen makan ke kasirnya itu kan, kita mau ini. Oh ya tunggu bentar ya, ini dikasih kita remote. Nanti kalau makanannya sudah jadi, remote ini akan bergetar, artinya Udah siap? makanan kita udah ready, kita ambil sana gitu. Bentuknya emang kayak remote TV? Ya literally kayak remote AC gitu. Oke, ini karage-nya. Karage, ya selai karage ya. Di sini Yoshinoya Indonesia memberikan kita apa namanya? Mayonnaise dan asinan kayaknya. Oke, silakan ambil satu-satu ya. Apa itu? Daging apa? Ayam goreng. Kan Anda suka ayam? Ya, benar-benar. Ayam yang satu. Onsen-nya Hah? mantap banget. Onsen egg-nya jarang ya di Indonesia punya apa namanya telur ayam kuning ini, atau aku aja nggak tahu ya. Ini spesial loh. Bukan telur ayam biasa nih. Iya kayaknya. Biasanya disebutnya telur ayam omega gitu ya. Iya ada yang bilang gitu kalau di Indonesia. Cuma aku belum pernah tahu beli di mana nih. Supermarket banyak. Oh ya? Di Saputan Fruit juga ada. Ceritain dong waktu kamu di Jepang yang paling shock banget itu apa, yang culture shock yang wow gitu. Sampai dibenerin sama orang Jepang. Emang harusnya gitu? Santai. Ada? Ada. Jadi kalau di Indonesia itu pengendara sepeda gayung nih, kan bisa aja gabung sama mobil sama motor di lampu merah tuh kan, bisa aja kan, it's normal in Indonesia kan. Tapi aku waktu ini pernah ada pertama kalinya aku naik sepeda itu diam tuh di kan lampu merah, ya udah dong aku diam kan, mobil di belakang tuh kayak tit kayak gitu kan, ini kenapa nih? Kayaknya aku bener deh gitu lampu merah kan, aku diam, apa salahnya? Terus juga kayak tit gitu, akhirnya dia hijau kan, kan aku minggir, aku pengen tahu dia ngomong apa sih. Terus dia kayak ngedumel gitu dalam bahasa Jepang. Waktu itu pertama kalinya di Jepang, soalnya aku belum ngerti bahasa Jepangnya. Karena aku sama teman orang Jepangku juga ada di situ, tapi dia kayak di trotoar gitu loh. Terus dia jelasin aku dalam bahasa Inggris, katanya
Pokoknya ada satu kata yang ku ingat dari sopir itu, abunai gitu. Artinya kan bahaya gitu ya. Aku mikir, apanya yang bahaya ya? Nah, rules di Jepang itu sepeda gayung itu di trotoar sama pejalan kaki gitu. Di trotoar? Ya, karena trotoar di Osaka tuh lumayan gede juga. Jadi sepeda sama pejalan kaki itu di seluruh bisa. Jepang deh trotoarnya emang Gede. gedenya hampir 2 kali lipat trotoar di sini karena dia berdampingan antara trotoar pejalan kaki dan trotoar sepeda. Jadi hampir semua jalanan di Jepang tuh trotoarnya kayak gitu emang gede. Iya. Ada fasilitas pengendara sepedanya. Itu sih aku pertama kalinya dimarah dan aku kira aku bakal ke kantor polisi untuk ngurusin apa dan sebagainya. Tapi Enggak. Karena jujur aku nggak tahu ya, aku di Indonesia naik sepeda biasa kali kayak gitu. Ya. Paham nggak? Aku ini buang sampah. Hah? Ya kan? ya boleh. Aku ada juga tentang sampah. Buang sampah itu kalau di Jepang tuh kan Jepang Korea sama kan ya. Dia buang sampahnya ada jadwalnya. Jadi kayak jadwal sampah plastik hari apa, jadwal sampah kertas hari apa, jadwal sampah Botol. Organik, botol, sampah besar dan sebagainya itu ada jadwal-jadwalnya kan. Dan buang sampah itu nggak sekedar buang sampah. Kita harus pakai kantong kresek khusus sampah. Warnanya beda. Kalau di sini kan kita pakai ada kantong kresek bekas apa ya udah pakai sampah gitu kan. Kalau di sana nggak boleh. Nah, ya ada warnanya. ada khusus, bahkan ada kayak daerah sini Ya. warnanya ini, daerah Beda, sana warna ini beda, ya. gitu. Ada namanya di kantong sampahnya tuh ada namanya daerahnya. Nah terus udah gitu, aku belum tahu nih ketika itu. Aku pakai kantong kresek yang aku punya aja kan. Aku buang sampah aja random biasa. aja. Dan aku emang dikasih tahu kan awal pas kita pertama kali masuk ke Apato itu kan dikasih jadwal buang sampah kapan-kapan kan, tempel di belakang pintu pakai magnet gitu. Nah, aku cuma tahu jadwalnya kayak gini, oke. Tapi aku buang sampahnya pakai kantong kresek biasa dan nggak diangkut. Sampahku pinggir nggak jalan ya? diangkut, iya kan ada tempatnya khusus. Jadi Tuh tuh ngambil lagi ya. jadi kan buang sampahnya juga nggak sembarangan, nggak kayak di depan rumah ada. Kayak Jepang tuh rare ya tempat sampah, susah cari tempat sampah. Kalau di jalanannya susah. Jadi buang sampah tuh biasanya dibawa, dikantongin dulu, nanti nyampe rumah Stasiun, atau nyampe stasiun dibuang kayak gitu. Nah, jadi ada tempatnya khusus tempat buang sampah gitu kan. Jadi kalau bukan jamnya buang sampah di situ nggak akan ada sampah gitu. Iya. Ya kan? Nah, aku taruhlah sampah di sana sampai berhari-hari itu sampah nggak diangkut. Sampai akhirnya aku lupa ya gimana ya. Aku kena tegur sih. Tapi yang negur aku temanku sendiri juga sih kebetulan kayak kalau buang sampah pakai ini ya. Oh my god, pantesan akhirnya aku bawa lagi. Sampahnya aku bawa pulang. Kalau aku, ini aku lebih kacau lagi nih. Jadi sampah juga. Jadi aku sama kita bilangnya ryugakse ya. Ryugakse itu kayak pertukaran pelajar gitu kan. Kayak bule-bulenya ya, pelajar asingnya gitu kan. Jadi pertama tuh sampahnya sampah dari orang Indonesia kan. Jadi kan dibilangnya sampah dapur ya. Sampah dapur nih. Sampah organik. Ya, aku belum begitu ngeh itu sampah organik atau gimana. Jadi aku masak mie, aku taruh bungkusnya di tempat yang sama, masak sayur di tempat yang sama gitu kan. Ada satu momen yang punya landlady-nya tuh marah dia, ini sampah siapa nih punya, nggak diangkut gitu kan. Nah ada yang ngaku nih pertamanya. Terus ada bungkus jajanan dari negara mana gitu ya, itu ditempel di tong sampahnya dia, tak gitu, ambil ini gitu. Ada bahkan temenku yang kayak kita kan biasanya narik uang tuh dapat gini, dapat kayak stroke gitu. Stroke kan di situ tuh, kan ada namanya, itu ditempel. Terus yang terakhir, ini udah bingung nih dia. Aku tetap nggak ngaku karena aku kan merasa aku bener ya. Jadi aku nggak perlu ke tempat sampahnya tuh. Tahu nggak tempat sampah tuh kayak posko gitu loh, kayak tempat parkir sepeda gitu ya. Aku kan nggak merasa aku buat salah ya. Terus pas waktu pulang sekolah nih, pulang kampus, aku dipanggil sama RE-nya. Ini sampahmu bukan? Aku nggak ada buang sampah, aku cocok kok semua botol-botol gitu. Sampah dapur gitu. Ini Indomie punya siapa? Tidak ada negara yang membawa Indomie selain Indonesia, kawan. Akhirnya aku turun, sampahku tuh udah kayak baunya buset gitu.
cuma untuk diambil aja kan kayaknya ya bungkus Indomie itu ada 1, 2 sama bumbu-bumbunya tuh. Itu aja ternyata masalahku 1, Miss. Itu aja. Tapi plastiknya udah bener kayak plastik. Enggak, aku ngumpulin sampah plastik tuh belum punya sebanyak itu waktu itu. Waduh. Ya ampun. Jadi masalahku tuh adalah 2 bungkus mie sama bumbunya di sayur-sayur dan buah-buahan gitu. Harus dipisahkan. Dan saya harus turun itu untuk misah. Ah, Nah, 1 tahun saya akhirnya bisa menerima hal itu sampai rumah ibu saya kan biasa lagi buang sampah sembarangan. Saya stres di rumah. Kok gini cara buang sampah nanti dimarah? Siapa mau marahin kamu di mama? Oke, jadi itu Yoshinoya-nya. Gimana Pak Indra? Apa yang Anda rasakan? enak Banget. banget. Iya, kayak dagingnya describe. lembut, manis. Kalau untuk sambelnya nggak terlalu pedas tapi cocok. Oh, cocok ya, yang penting cocok. Ini misonya enak. Misalnya enak ya? Ya. Ini kan pertama kali Anda makan ini. Menurut Anda ada nggak makanan Indonesia yang mendekati ini? Ya, rasanya seperti ini. Apakah ini rasa yang baru untuk Anda? Mendekati. Ini Nggak kan ada ya? nggak ada sih. Beda style. Beda style ya. Yes. Oke, ratingnya. Oke, rating Anda? 9. Wes. Dia nggak pernah di bawah 8 guys. Pasti 9 kayak Segala fake doyan jadi. ya. Ya, kalau saya sama Miss Rama pasti udah suka, udah tahu karena di masa lalu kita waktu kita sekolah. Masa lalu, Inilah Bang. teman kita. Ya, semoga kalian suka. Beli sana Yoshinoya. Yos. Terakhir. Terakhir.